Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena cinta kasih Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, mengendalikan hati dan pikiran kami melalui firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 23. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Danup nama swadahon anaki, dang diibana nang amai. Halak namar hatopoton anaki, diibana do nang amai. Mengakui Yesus memiliki Bapa. Yohanes sedang berbicara tentang zaman akhir, masa antara kedatangan Kristus yang pertama kali dengan kedua kali. Selama waktu ini akan muncul banyak guru-guru palsu yang berpura-pura menjadi orang Kristen dan memikat para anggota yang lemah untuk meninggalkan Kristus. Sekalipun demikian, kita tidak perlu takut. Sebab Roh Kudus menunjukkan kepada kita ajaran-ajaran yang benar sehingga kita tidak akan mudah tertipu. Tetapi bagi kita yang telah dikuatkan oleh Roh Kudus, harus mengajarkan tentang firman Allah dengan jelas dan seksama kepada anggota yang lemah di antara kita supaya mereka tidak menjadi mangsa dari ajaran-ajaran palsu. Para guru-guru palsu ini mengaku beriman kepada Allah, namun menolak dan melawan Kristus. Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa hal itu mustahil, karena Yesus adalah anak Allah dan Mesias. Maka menyangkal Kristus berarti menolak cara Allah untuk menyatakan dirinya kepada dunia. Bagaimanapun juga, seorang yang menerima Kristus sebagai anak Allah pada saat yang sama menerima Allah Bapa. Bapa dan anak tidak dapat dipisahkan, sebab itu adalah satu. Banyak orang sekarang ini muncul mengaku Kristen tetapi menyangkal bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita harus menyingkapkan ajaran sesat ini dan melawan pengajaran seperti itu, supaya orang percaya yang lemah di antara kita tidak mengalah pada pengajaran mereka. Kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, tentu mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah dan di dalamnya kita mengaku akan Allah Bapa. Jadi tidak ada sedikit pun keraguan di sana yang membuat kita ragu-ragu akan keberadaan Yesus Kristus sebagai anak Allah, sebagai juru selamat, sebagai Mesias yang diutus Allah Bapa menyelamatkan dunia ini. Menetapkan hati dan tidak ada sedikit pun kebimbangan untuk mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan menunjukkan bahwa kita juga memiliki Bapa. Sebaliknya, jika kita mengatakan sebagai orang Kristen, saya hanya mengakui Bapa, mengakui Allah saja dan mengatakan bahwa Yesus bukanlah Allah, melainkan hanya manusia biasa, maka ingatlah apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini, bahwa di saat kita menyangkal anak, maka saat itu juga kita tidak memiliki Bapa. Tetapi di saat kita mengaku anak, mengaku Yesus Kristus, maka saat itu juga kita memiliki Bapa, memiliki Allah Bapa. Kesatuan Bapa dan anak dapat kita baca dalam doa Yesus di dalam Yohanes pasal 17 yang mengharapkan semua orang percaya juga menjadi satu seperti anak di dalam Bapa dan Bapa di dalam anak. Sahabat yang baik hati, teguhkanlah iman percayamu akan Yesus Kristus anak Allah. Hilangkan kebimbangan. Akuilah Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah Tuhan. Dia hadir ke dunia ini karena kasih-Nya untuk menyelamatkan dunia ini. Marsihohot ma, marhapor siaon tu Yesus Kristus, jala marhatopoton, Yesus di ngulut tahun. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami di dalam hidup kami ini hingga akhir hayat kami mengaku Yesus adalah juru selamat kami, mengaku Yesus adalah Mesias kami, mengaku Yesus adalah anak Allah yang sejati. Biarlah kami Tuhan tetap teguh di dalam beriman, di dalam mengaku akan hal itu, karena di dalam Yesus kami menerima keselamatan. Di dalam Yesus kami menerima pengampunan dosa. Di dalam Yesus hanya ada kehidupan yang kekal. Amin.